Selamat datang di V-Farm Cilangkap bersama anak saya ini, Gilang, the man behind the fish. Yuk. Nah, ini kita ingin memperlihatkan bahwa urban farming ini juga bisa dilakukan di lahan-lahan sempit perkotaan. Di sini adalah di belakang rumah kami, tempat tinggal kami di sini sekeluarga. Ini belakang rumahnya. Jadi kita lihat ini belakang rumah, tempat aktivitas di sini. Lalu di belakang rumah ini ada sekitar 1000 meter persegi yang kemudian kita jadikan aquagriculture. Jadi aquagriculture itu mengkombinasikan antara ikan, udang, dan juga sayuran. Nah, yang Anda lihat di sini adalah bak-bak ikan, berapa banyak, 10 bak ikan, yang kemudian di atas lagi ada Bak udang. bak udang berapa banyak, Gilang? Ada 16. 16 bak udang, dan kemudian di atasnya ada sayuran. Nah, untuk ikan ini berapa banyak, Gilang? Yang ini Satu ukurannya? bak bisa menampung sekitar 5.000 sampai 6.000 ikan dengan diameter 8 meter kubik. Jadi ini 2 kali 5. 2 kali 5. Dia punya ukuran, tetapi kedalaman ada berapa? Sekitar 90 cm. Nah, ini 90 cm. Ini yang kita tanam di sini adalah ikan nila. Bahasa Inggrisnya apa, Gilang? Red tilapia. Red tilapia. Ya, ini sebenarnya ikan yang lagi populer di Indonesia sekarang ini, karena di restoran-restoran sudah menyaingi ikan biasanya gurame dan ikan lele, dan dia juga tampak lebih cantik, ya. Ini adalah kolam-kolam. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu di situ bilang ada 4. Yang di atas sedikit lebih besar, ya. Betul. Berapa 2 kali ukuran? 7. 2 kali 7 yang di atas. Karena memang lahan agak lebih banyak. Karena kita menyesuaikan dengan lahan yang ada. Lahan yang bagaimana mendesain lahan belakang rumah ini kita tanam untuk timun, apalagi Tanam mama itu rumahan, terong, bunga-bunga, apalagi tomat, tapi tetapi tidak terkoordinasi dengan baik. tidak cuma sekedar buat senang-senang aja. Tapi ini sekarang kita di tengah-tengahnya ada greenhouse atau apa bahasa Indonesianya, rumah kaca sebenarnya. Walaupun bukan kaca. Kalau di negara maju, biasanya greenhouse itu dindingnya tidak berpori. Ini kalau kita lihat ini dindingnya. Ini dindingnya adalah net. Kalau di negara-negara yang subtropis, dindingnya itu biasanya bisa kaca, bisa plastik yang tidak berpori, karena untuk menahan cuaca. 4 musim juga. Karena 4 musim toh. Kalau di sini fungsinya adalah untuk menahan serangga. Sehingga serangga tidak masuk ke sayuran. Nah, kita lihat di sayuran di situ. Nah, ini baru selesai panen beberapa waktu lalu, dan sedang membersihkan styrofoam dan sebagainya. Jadi ini berapa ukuran? Ini satu baknya ukuran greenhouse-nya adalah 17 kali 19. 17 meter kali 19. Lalu kemudian di dalamnya inilah mari kita lihat. Sayuran. Bang Lutfi lagi membantu membersihkan pipa-pipa kotor untuk udang. Nah, ini mari kita ke sini. Karena kita kemarin baru panen, dan kemudian kita membersihkan bak untuk bak udangnya. Inilah di bawah ini ada udang. Mari kita lihat.
Wah, udang galah. Nah, itu lagi berenang-berenang. Udang galah air tawar. Yang ada capitnya itu, yang ada biasanya biru-biru capitnya dan biasanya besar, dimakan di restoran ya. Jadi di bawahnya udang, di atas sayuran, dan inilah apa namanya greenhouse. Di dalam greenhouse ini yang kita gunakan untuk masing-masing bak ini ukurannya 1,4 kali berapa? 7 ya? 1,4 kali 7. 1,4 kali 7. Dan udang di bawah, sayur di atas. Kira-kira begitu, dan memanfaatkan ruang sempit di perkotaan untuk bisa produktif, bisa menghasilkan daripada sekedar terlantar dan hanya sekedar untuk apa namanya tanaman-tanaman yang ya main-main lah barangkali. Ini sekarang ini kita mudah-mudahan bisa menyumbang ketahanan pangan nasional. Mari kita lihat keluar. Di luar, ya kita tutup dulu ini supaya serangga tidak masuk. Rumahnya juga menjadi lebih asri, lebih adem, dan apa namanya lebih tampak lebih indah lah. Khususnya di pagi hari ya. Apalagi kalau di pagi hari sambil minum kopi di sini dan dipercantik dengan bunga-bunga dan sebagainya. Jadi inilah orang bilang apa? City Aquaponics. City Aquaponics atau aqua agriculture. Aqua dari aquaculture dan dari agriculture. Tumbuhan. Jadi ada ikannya, ada juga tumbuhan. Memang makin lama kalau kita pikir-pikir, Gilang, universitas kita kan ada yang jurusan perikanan, ada jurusan pertanian, tapi tampaknya kita lihat tampak menyatu sebenarnya dalam realitas. Sekalian kita ini adalah petani sayuran, tapi juga Ikan. petani ikan. Nah, apa namanya, ikannya cukup banyak dan udang juga lumayan, sayuran juga ada. Memang beda-beda dalam hal panennya, masa panen. Bagaimana? Coba jelaskan, Gilang. Jadi kalau untuk sebenarnya kunci dari aqua agriculture ini itu sebenarnya dari ikan. Karena dari ikan tersebut mengeluarkan kotoran. Dari kotoran itu kita filterisasi untuk dipindahkan ke bak-bak udang dan tanaman. Nah, kenapa kita menggunakan sistem aqua agriculture? Karena kita menggunakan metode air dari kotoran ikan yang sudah terfilterisasi dan menjadi bahan makanan untuk tanaman, sehingga kita tidak perlu lagi kasih pupuk tambahan maupun pupuk artifisial. Jadi ini organik. Organik intinya. Organik. Nah, itulah ternyata jadi petani ini mengasihkan, karena apalagi cuma di belakang rumah, kecil-kecilan tetapi mengasihkan, sekaligus produktif. Pagi-pagi bangun ngopi-ngopi, sarapan sambil lihat ikan. Pulang sebelum tidur kita lihat ikan lagi. Ikan happy, kita happy. Oke, sampai jumpa lagi di V-Farm selanjutnya.